Halo semuanya, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan studi kasus dalam konteks penelitian ilmu sosial, merujuk pada pemikiran Robert Kayyem dalam buku Case Study Research and Applications edisi ke-6. Seringkali istilah ini digunakan secara bebas, namun dalam penelitian, studi kasus memiliki definisi teknis yang sangat spesifik yang sejajar dengan metode lain seperti eksperimen, survei, dan sejarah. Kita akan melihat bagaimana definisi ini bukan sekedar teori singkat, melainkan sebuah panduan untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan sistematis. Dalam suplemen buku Case Study Research and Application edisi ke-6 ini, Robert Kayyem memberikan tutorial. Ada 7 tutorial yang diberikan. Yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu tutorial 1.1. Istilah ini sejajar dengan istilah yang digunakan untuk merujuk pada jenis metode ilmu sosial lainnya seperti eksperimen, survei, dan sejarah. Penelitian studi kasus kemudian menjadi mode penyelidikan yang lebih luas. Sekali lagi, sejajar dengan penelitian eksperimental, penelitian survei, dan penelitian sejarah. Dan melakukan penelitian studi kasus adalah topik dari keseluruhan buku ini. Definisi studi kasus dalam bab 1 edisi ke-6 ini mempertahankan esensi yang dinyatakan dalam edisi pertama buku ini, yaitu pada tahun 1984. Definisi tersebut memiliki 2 bagian. Yang pertama, cakupan studi kasus, yaitu menyelidiki fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks mungkin tidak jelas. Dan yang kedua, ciri-ciri studi kasus, yaitu situasi di mana akan ada lebih banyak variabel yang menarik daripada titik data, sehingga bergantung pada berbagai sumber bukti dan mendapat manfaat dari pengembangan proposisi teoritis untuk memandu pengumpulan dan analisis data. Dalam penjelasan lebih lanjut tentang definisi studi kasus, menyampaikan definisi yang jelas itu sangat sulit. Beberapa karya referensi, misalnya Abercrombie, Hill and Turner tahun 2006, Swan tahun 2015 memberikan definisi yang singkat tetapi tidak lengkap. Karya lain mungkin menggunakan beberapa halaman dan tetap tidak mencapai kejelasan. Misalnya David tahun 2006, Mills and Durops and Wiebe tahun 2010. Definisi 2 bagian juga dapat ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman yang muncul pada edisi-edisi sebelumnya dari Case Study Research and Applications. Peningkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kejelasan antara fenomena dan konteks tidak mengurangi kebutuhan untuk mengidentifikasi sebuah kasus, dan keunikannya sebagai ciri penting dari sebuah studi kasus. Sebaliknya, pada bab 2 bisa dilihat pada halaman 28-31 membahas tantangan dalam mendefinisikan kasus secara rinci. Yang kedua, istilah mendalam, khususnya ketika mempelajari fenomena kontemporer, menyeratkan kemungkinan perlunya semacam kerja lapangan untuk membawa Anda lebih dekat ke kasus yang sedang dipelajari. Yang ketiga, istilah fenomena kontemporer mencakup gagasan luas tentang mempelajari masa kini yang juga meliputi masa lalu yang baru saja berlalu, hanya saja bukan studi yang sepenuhnya terbatas pada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang telah berlalu, di mana tidak ada pengamatan langsung yang dapat dilakukan dan tidak ada orang yang masih hidup untuk diwawancarai atau melakukan kajian sejarah akan menjadi metode yang relevan dalam kondisi tersebut. Keempat, adanya lebih banyak variabel yang diminati daripada titik data muncul dari kompleksitas kasus dan konteksnya. Oleh karena itu, banyak variabel seperti yang ada pada lampiran A edisi ke-6 menjelaskan bagaimana banyaknya variabel dapat muncul dalam studi kasus psikologi, dengan kasus tersebut sebagai satu-satunya titik data. Penggunaan bahasa ini tidak berarti bahwa studi kasus berbasis variabel.
Sebaliknya, banyak variabel menimbulkan keraguan tentang kegunaan metode berbasis variabel konvensional dalam menganalisis data studi kasus sehingga mendukung pendekatan holistik. Dalam tutorial 1.1, Robert Kayen menyatakan sebagai klarifikasi terakhir, pembahasan edisi ke-6 tentang kapan menggunakan penelitian studi kasus berfokus pada ceruknya dibandingkan dengan metode pendidikan ilmu sosial lainnya. Pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai definisi studi kasus. Demikian pula, penggunaan studi kasus sebagai metode penelitian berbeda dari penggunaan istilah yang sama ketika studi kasus dalam tanda kutip tidak selalu mengikuti prosedur penelitian eksplisit apapun. Seperti studi kasus dalam literatur dan media populer atau studi kasus populer atau studi kasus dalam pengaturan pelatihan profesional seperti misalnya studi kasus pengajaran dan studi kasus praktik. Lihat studi kasus non penelitian pada halaman 18-20 serta kata pengantar. Poin pentingnya adalah Yin membagi definisi studi kasus ke dalam dua pilar utama, yaitu cakupan dan ciri-ciri. Yang cakupan adalah studi kasus berfokus pada investigasi fenomena kontemporer secara mendalam di dalam konteks dunia nyata. Hal ini menjadi krusial terutama ketika batasan antara fenomena yang kita teliti dengan konteks lingkungannya tidak terlihat jelas. Yang kedua, ciri-ciri teknis. Dari sisi teknis, metode ini digunakan saat kita menghadapi situasi yang memiliki lebih banyak variabel daripada titik data. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bergantung pada berbagai sumber bukti dan memerlukan pengembangan proposisi teoritis sejak awal untuk memandu pengumpulan data. Penting juga untuk memahami bahwa fenomena kontemporer di sini mencakup masa kini dan masa lalu yang baru saja berlalu, di mana kita masih bisa melakukan observasi langsung atau mewawancarai orang yang terlibat. Berbeda halnya dengan studi sejarah yang murni mengandalkan peristiwa masa lalu yang sudah tuntas. Sebagai kesimpulan, kita harus berhati-hati dalam membedakan studi kasus penelitian dengan penggunaan istilah serupa di luar sana. Studi kasus yang kita bahas ini berbeda dengan studi kasus populer di media massa atau studi kasus pengajaran yang digunakan di sekolah bisnis atau hukum, karena penelitian studi kasus harus mengikuti prosedur penelitian yang eksplisit. Dengan memahami ceruk atau posisi unik ini, kita dapat menggunakan metode studi kasus secara holistik untuk menjawab kompleksitas fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh metode berbasis variabel konvensional. Demikian penjelasan mengenai definisi studi kasus menurut Robert Kayen. Memahami batasan ini sangat penting agar riset yang kita lakukan memiliki landasan metodologis yang kuat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.